Iran tuh punya nuklir sebetulnya. Cuman ya walau alam ya, kalaupun masih Diplomasi. Takiyah. Ya, nuklir pun bisa ditakiyahkan. Trump tuh dipaksa untuk menyerang. Dipaksa dan Oleh dipakai Israel. Ya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jadi bukan makanya ungkapan itu Trump American first tuh nggak ada di situ. Itu Israel first. Ya, ini kan sudah Amerika Israel lawan dunia kalau menurut saya. Karena ketika perang ini dimenangkan oleh Amerika Israel, itu dunia ini bisa jadi ya mungkin hukum internasional ya kan sudah dilanggar cukup lama sama Amerika. Jadi semakin sombong lah. Ya itu, jadi kita kembali ke kampus ya, sempat akhirnya ngambil HI ya, di Unpad. Ya, Ahmadinejad ya, dari Khatami ke Ahmadinejad kan dua tokoh meskipun sama-sama presiden Iran. Tadi kubu reformis, ini yang disebut sebagai konservatif karena tadi itu stance-nya, posisinya terhadap Barat itu sangat keras ya. Sangat keras. Pokoknya akan mau wipe out, menghapus Israel dari peta dunia gitu lah kira-kira ini ya. Ya sebetulnya kita juga Indonesia sudah amanat undang-undang ya melarang atau menolak semua bentuk penjajahan di dunia kan gitu ya, dengan politik bebas aktifnya. Nah kalau Ahmadinejad ini memang keras ya, dan di saat dia mau mengembangkan nuklir itu kan persepsi awalnya kan kita bicara nuklir itu bicara senjata, padahal ternyata nuklir itu manfaatnya luar biasa untuk ilmu pengetahuan. Saat ini kan pengembangan pertanian, kedokteran, kesehatan itu pakai energi nuklir di Iran itu, sehingga murah ya, terjangkau gitu ya, bagi masyarakat juga bisa survive gitu ya, walaupun di embargo. Tapi dengan teknologi itu luar biasa. Nah itu yang dikejar sama pertentangan dengan Amerika sampai di masa Obama itu kan ada statement option on my table kata kita. Ini sudah di atas meja nih, opsi untuk memerangi Iran. Kalau untuk menyerang Iran itu ya. Tapi kan dari dulu nggak pernah berani juga kan Amerika gitu ya. Nah singkatnya bahwa pengembangan nuklir di Iran ini memang cukup signifikan ya. Artinya ada fase-fase di mana kalau sudah di atas 40% kan sudah pasti dia bisa pengayaan uraniumnya di atas 40% bisa mengarah ke senjata. Tapi ya itu tadi kan temuan nggak sampai untuk ke arah senjata gitu. Kalau memang fatwa dari Ayatullah Khomeini sendiri kan jangan sampai jadi senjata gitu. Jadi melarang dari Ayatullah Khomeini itu melarang produksi senjata pemusnah massal dan nuklir itu kan. Ya. Kalau saya nggak tahu yang dikaji Kang Asep di arah kemananya soal nuklir itu. Tapi kalau Iran mendapatkan, let's say, kemampuan ilmuwan yang bisa mencetak ilmuwan nuklir, gimana caranya? Satu itu. Terus kemudian mereka dapat bahan bakunya itu juga dari mana? Ada nggak dikaji? Kan sumber daya alam Iran tuh uraniumnya banyak. Oh, memang uraniumnya banyak di Iran sendiri. Dan justru yang pertama membangun apa namanya itu tempat pengolahan nuklir itu Amerika tahun 65 kan. Oh, awalnya Amerika ketika zaman Pahlavi kan. Zaman Pahlavi. Zaman Shah. Membangun itu Amerika. Karena waktu itu kan masih mesra lah. Masih mesra gitu kan. Dan itu reaktor ya, maksudnya reaktor nuklir itu sudah ada dari tahun 60-an gitu ya. Dan itu belum dioptimalkan. Nah di masa Ahmadinejad inilah gitu kan. Dioptimalkan ya, kan sampai 2 periode ya. Gitu. Dan ya Iran belajar ini juga ya, pembelajar. Kalau Iran itu saya pembelajar ya, belajar dari ketika perang panjang dengan Irak juga ya, 8 tahun kan perang panjang, di mana secara
emang semangatnya luar biasa, tapi tetap SDM, SDA-nya juga terus disitulah kesadaran untuk membangun SDM ya. Dan memang sudah teruji lah kalau Iran tuh. Disebut juga kan Iran tuh negara yang mengalami 2 revolusi kan. Tahun 1929 dulu sampai dan juga 1979 kan gitu ya. Revolusi kedua itu. Ya perubahan rezim yang dahsyat lah gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang benar membuat ya secara regulasi, kemudian semangat pembelajarannya juga di Iran terus dikembangkan, ilmuwan juga. Ya kalau saya melihat ya secara ini ya, apakah dia belajar juga dari negara lain, tapi yang pasti ya banyak juga Iran yang mengirim ilmuwan keluar gitu ya. Itu kan mungkin ke Jerman juga banyak gitu ya, ke Rusia juga gitu ya. Dan peneliti lah orangnya itu peneliti ya. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutnya ahli ilmi itu ulul ilmi dan ahlul ilmi kan ada ulul ilmi, ada ulul albaban. Nah, Iran ini ulul ilmi ini ya. Di periset lah gitu ya. Periset. Dan memang sejarah Iran dan Persia itu panjang. Kayak tadi yang memperkenalkan fabel ke dunia Arab. Betul. Lalu Kalilah Wadimna Persia ya. Persia yang bikin Nahwu Sorof yang kita bincangkan tadi. Persia. Jadi keilmuan itu memang berkembang di sana. Ya, matematika dan segala macam kan di Persian speaking regions gitu. Dan memang etos keilmuannya itu kalau dirunut, dilacak sudah panjang mereka ya. Kayak misalnya sekarang yang tokoh Iran Ali Larijani misalnya, nulisnya tentang siapa? Tentang filsafat Immanuel Kant gitu. Luar biasa. Kan dahsyat. Tapi tidak mengurangi kesetiaannya pada ide-ide ideologi revolusi Iran ya. Karena mungkin ya perbedaan-perbedaan yang ada di Iran juga mungkin tidak banyak juga kita ketahui ya. Sekarang kan banyak juga yang mempertentangkan antara Syiah, Sunni, sebagainya gitu kan. Ya, nah kembali ke itu ya, ke disertasi saya itu kan, saya fokusnya emang di kebijakan luar negerinya. Oh, kebijakan luar negerinya. Jadi saya pakai John Lovell, teori John Lovell, bahwa dalam kebijakan luar negeri itu kalau ada tindakan akomodatif ya, konfrontatif, dan juga adaptif. Konfrontatif dan adaptif gitu ya. Nah, secara teoritis Iran itu harusnya adaptif atau akomodatif. Karena dia negara kecil lah. Jadi negara kecil dengan negara besar ya, dengan Amerika. Tapi faktanya ya intinya kita koreksi teori itu juga ya. Ternyata Iran bisa konfrontatif gitu, sudah gampangnya gitulah gitu. Normalnya, mainstreamnya kalau negara kecil terhadap negara besar itu sifatnya adaptif atau akomodatif. Tapi ini anomali ini, beda sendiri nih Iran. Nah, kita coba memberikan penjelasan perspektif lain lah gitu ya terhadap teori itu. Dan dengan runutan ya mungkin ya bagaimana Iran itu tumbuh berkembang akhirnya mengambil jalur konfrontatif itu gitu ya. Dan itu konsisten gitu. Jadi secara kalau itu tadi kalau saya lihat pentingnya negara itu patuh terhadap undang-undang itu gitu. Nomokrasi memang diatur oleh undang-undangnya, taat pada undang-undangnya. Taat kata undang itu betul, karena undang-undang dimanapun pasti disusun dengan filosofi yang sangat luar biasa ya, berdasarkan latar belakang ya sosial, budaya di negara tersebut. Dan itu dipegang teguh sama siapapun pengganti presiden, pengganti wilayah wali faqih gitu ya. Nah, sekarang dalam konteks sekarang, kalau tadi kan Obama hanya bilang options on my table. I just press the button and then we wage war against you. Nah, sekarang Trump yang memantik pelatuk itu sehingga Israel menyerang Iran, dia bantu dan segala macamnya. Dalam konteks yang
konfrontatif ini tadi, melanjutkan tesisnya tadi itu, disertasinya. Kira-kira ini perang sudah terjadi, sudah berapa, mungkin seminggu lebih nih. Kira-kira posisi Iran akan juga terus mempertahankan posisi konfrontatifnya, atau apa itu namanya? Terus kemudian Amerikanya akan merespon bagaimana kira-kira? Ya. Pertama memang Amerika memang dari sejak dulu sudah ngincer Iran ya. Ya, kita tahu alasan-alasan yang dibuat Amerika ya dari semenjak dia melakukan invasi ke Irak, kemudian terjadinya Arab Spring, sebagainya, itu kan tidak lepas dari pengaruh Amerika, campur tangan Amerika. Intinya jadi bagi mereka ya, perspektif kedamaian di Timur Tengah itu ya tidak ada negara yang dominan secara kekuatan militer, ya harus Israel lah yang mendominasi gitu ya. Sisi lain kan Israel emang takut juga sebenarnya sama Iran kan. Nah, agak takut ya? Takut dari karena ya dia tahu lah, meskipun ya kalau ini ya keyakinan kita ya, keyakinan teman-teman yang di HI itu, Iran tuh punya nuklir sebetulnya. Cuman ya walau alam ya, kalaupun masih penginspeksi takiyah. Nuklir pun bisa ditakiyahkan. Yang jangan ke keyakinan nuklir pun bisa ditakiyahkan gitu ya. Di depan kita masih 40-60%. Udah bisa, udah jadi itu, udah ada itu barang gitu. Itu ada barang gitu. Ya, jadi dari dulu Amerika nggak mau menyerang kan gitu. Itu yang ya, karena takut dah ada. Makanya sampai sekarang terus kan dihembuskan ya. Nah kemudian kenapa akhirnya sekarang terjadi? Ini juga sebetulnya tidak lepas dari the Greater Israel itu, dengan keinginan Israel untuk membuat momen memperluas Israel itu kan. Israel itu kan dari Efrat sampai Sungai Nil kan gitu ya. Ini momennya, sehingga ya dalam tanda kutip Trump itu dipaksa untuk menyerang. Dipaksa dan dipakai ya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jadi bukan, makanya ungkapan itu Trump American first itu nggak ada di situ. Itu Israel first. Oke, Kang Asep, tadi disebutkan bahwa salah satu motif di balik serangan Amerika dan Israel ke Iran itu adalah motivasi Israel yang ingin memperluas kekuasaannya ke Greater Israel dari penghalangnya Iran itu. Penghalangannya Iran itu dari Sungai Nil ke Yufrat gitu adalah penghalangnya Iran ini. Oke, itu kalau misalnya perspektif militer, perspektif politiknya ya. Betul. Ada juga nggak sebenarnya motif-motif, kan kadang Trump atau Netanyahu itu mengutip istilah-istilah yang sifatnya biblical dari kitab suci. Ada sisi-sisi keagamaannya nggak, misalnya tentang hari kiamat kah, tentang menyebut orang non-Israel itu sebagai Amalek yang bisa diperangi. Kalau pandangan Kang Asep, ada sisi religiusnya juga nggak di situ tuh? Ya, kalau secara verbal memang Trump nggak bicara itu ya. Saya tahu. Netanyahu pernah juga bicara biblical itu, tapi nggak secara langsung ya. Nah justru yang staf-staf khususnya kayak Marco Rubio, Menteri Luar Negeri. Itu secara eksplisit ya, dan juga menteri lainnya ini biblical, ini bagian dari pesan inilah amanah nubuah. Gitu ya. Nah ya bukan lucu ya, cuman akhirnya karena kalau saya melihat itu mereka mengeluarkan bahasa itu udah nggak alasan rasional lagi untuk menyerang Iran. Yang paling rasional itu. Iya, karena emang ya itu tadi ya, seperti dulu Palestina itu disebut the promised land gitu ya. Kan ada tuh dalam Taurat itu tanah yang dijanjikan. Akan diberikan tanah ini dan sebagainya. Akhirnya itu dirasionalisasi sebagai satu pesan, sebagai satu amanah yang dan muncul sekarang ini kan biblical ini kan. Nah,
Makanya, justru itulah yang menyebabkan lambatnya keterlibatan dunia internasional, karena dulu kan menganggap bahwa konflik Palestina Israel itu konflik agama. Tapi ketika ditarik ke konflik kemanusiaan, nah baru kan masyarakat dunia itu mulai terbuka. Ya setelah penyerangan Oktober itu sama Hamas. Terus karena ini nyambung nih, saya jelasin ini supaya kita punya pemahaman komprehensif bagaimana Iran yang dari dulu juga konsisten kan, membela Palestina itu kan. Saya bisa dikatakan ya paling diperlihatkan lah, bukti nyata lah gitu ya. Makanya Iran tuh ada promise 1, promise 2. Ini udah promise 4 nih. Oh gitu ya. Ini sekarang tuh jadi rasanya kalau ini nggak akan berhenti nih Iran ini. Udah janji sejatinya dulu ketika Iran ya diserang itu kedutaannya itu promise 1 itu janji suci, janji sejati dia untuk menyerang kembali Israel. Dan ini juga udah tekad kalau sampai dia tidak akan memulai perang kan. Posisinya defensif defense ya. Ketika terjadi, saya tidak akan berhenti menyerang, membalas balik kan. Dan buktinya sampai sekarang penyerangan terus terjadi. Dulu kedutaan Iran di Syria. Terus jenderal dari pasukan Garda Revolusi Sulaiman itu terus itu juga meninggal. Pemimpin Hamas di Iran, Hezbollah meninggal. Terus kemudian sekarang garis merahnya adalah Ayatollah Khamenei. Puncaknya. Jadi ya kita siap-siap ya terdampak ya. Artinya kita nggak ikut terlibat tapi terdampak gitu. Ya itu konsekuensi ya. Karena ini juga akan mempengaruhi tatanan dunia lah. Tatanan dia global. Nanti tatanan dunia barunya versi Amerika atau versi keinginan kita semua gitu. Versusnya ini kan sudah Amerika Israel lawan dunia kalau menurut saya. Karena ketika perang ini dimenangkan oleh Amerika Israel, itu dunia ini bisa jadi ya mungkin hukum internasional ya kan sudah dilanggar cukup lama sama Amerika. Jadi semakin sombong lah. Hanya mungkin wasilahnya ya dengan Iran bertahan itu ya untuk memberitahu Amerika ya menegur lah. Dan kemarin ada tuh yang menarik tuh, Iran merilis video bagaimana keruntuhan Firaun akibat kesombongannya tumbang ini, dan terakhir Trump. Oh gitu ya. Semuanya jadi terus ya. Ini kan para hegemon besar ya, gitu ya. Bagaimana psikologis perang juga dimainkan ya. Iya kayak kemarin juga bagaimana pesawat Amerika membom sekolah itu kan juga dimunculkan itu bahwa. Tapi Amerika nggak mengakui kan? Itu bilang Iran sendiri katanya. Nggak mengakui gimana? Ya, kemarin nggak mengakui, tapi kalau institusi independen menunjukkan ya itu memang Amerika. Kan? Bahkan kemarin yang meledakkan salah satu fasilitas di Arab Saudi yang diarahkan itu yang Iran, supaya yang Aramco yang minyak di sana. Itu Israel itu. Itu Israel ya. Saya dengar dari Tucker Carlson itunya ini Mossad, agen Mossad ini yang sekarang melakukan. Kan Iran sudah bilang ini konflik regional. Itu jangan bawa-bawa yang lain, dan Iran juga konsisten. Dia hanya menyerang di negara lain itu fasilitas pangkalan-pangkalan Amerika, dan itu sudah janjinya ya ditunaikan kan gitu. Kalau menurut Kang Asep, setelah let's say ini saya nggak tahu akan berakhirnya bagaimana, terus kemudian kedua setelah kira-kira berakhir gitu, tatanan dunia yang seperti apa yang akan kita miliki? Apakah sama seperti kemarin di mana Amerika tetap menjadi negara adidaya satu-satunya di dunia gitu, atau konstelasinya akan berubah nih? Ini lagi-lagi prediksi aja ya. Pengamatan sebagai scholar lah gitu. Jadi kalau memang perang ini dimenangkan oleh Amerika, kalau saya melihat dunia ini akan semakin hegemon, hegemoni Amerika akan semakin kuat gitu ya. Dan Greater Israel bisa terwujud. Karena nanti setelah Iran,
itu terus tuh negara-negaranya sampai Arab Saudi sendiri bisa kena. Ya, kan sudah ke Turki ya udah mulai. Lebanon, ya dekat-dekat itu kan agenda besarnya. Tapi kalau dimenangkan sama Iran, itu dunia akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi mana hukum internasional, di mana ada perimbangan posisi kekuatan. Organisasi internasional PBB juga diberdayakan. Artinya saya melihat Iran tidak akan jadi sombong juga ketika dia memenangkan perang ini. Tapi ketika Amerika memenangkan perang ini justru akan mempertahankan kesombongannya, makin merajalela ya. Merajalela. Kalau Kang Asep kan pernah nulis juga tentang Cina itu kalau nggak salah, peran Cina dalam konflik Timur Tengah ya. Ya betul. Nah, posisi Cina kayak gimana ini? Nah, Cina kayaknya belum bergerak atau bergerak dalam sunyi atau tapi gimana? Bantu. Cina itu kemarin bantu juga. Jadi pengamatan kita ya sekarang kan penyerangan Amerika tuh penyerangan Iran tuh semakin presisi ya, semakin tepat. Itu dibantu sama satelit Cina. Iya, apa serangan Iran terhadap pangkalan itu dibantu sama satelit Cina. Nah, karena bagaimanapun juga sisi lainnya, Cina ini kan investasi di Amerika banyak juga. Dan dia juga tergantung minyaknya terhadap hampir 80% tergantung dari Timur Iran. Tengah. Iran ya. Iran. Ya, makanya di Hormuz dia lewat-lewat aja kan, Cina, Rusia gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Cina juga kan keterlibatan yang terkenal itu ketika dia bisa melakukan normalisasi ya hubungan Iran sama Arab Saudi ya. Itu kan Cina yang melakukan normalisasi itu. Yang ini kan mediatornya Cina. Identik Sunni Syiah itu terus bertengkar, nah itu disatukan tuh sama China itu. Arab dengan Iran dipertemukan, akhirnya clear lah dalam melakukan normalisasi gitu kan. Dan artinya cukup efektif dalam membangun ini ya solidaritas dunia Arab ya. Walaupun ya tetap Amerika kan nggak mau kan itu terjadi gitu ya. Bagi jangan sampai China ini terus menggerus. Cina itu kan silent ya, dia terus tapi bergerak gitu ya. Tiba-tiba ada kejutan bikin apa dari sisi teknologi, dari sisi pengaruh pun begitu. Beberapa negara-negara Timur Tengah jadi sudah termasuk jualan barang-barang sajadah made in China, sarung bikin Cina. Jadi kita seperti di Mekah itu kan yang bukan buatan Cina cuman Ka'bah aja sama Hajar Aswad kan. Yang lainnya buatan Cina. Kita beli kita, Cina ini Cina gitu kan. Nah itu jadi gitu. Ya, nah posisi Cina saat ini pun ya dia membantu, banyak membantu Iran. Membantu ya. Tapi belum memutuskan untuk membantu secara langsung secara militer ya. Ya kecuali kalau dia juga diganggu oleh Amerika gitu. Ya. Bisa langsung. Malah sebetulnya ketakutan Amerika terbesar tuh justru ya ke Cina itu. Ke Cinanya ya. Ya Iran itu jadi ini sasaran ini aja seperti kalau kita main biliar lah gitu ya. Jadi proksinya ya. Jadi proksinya gitu ya. Dan lagi-lagi Amerika berpikirnya kan apa ya? Seperti dulu Hitler memulai memulai perang dunia kedua itu kan dengan menyerang Polandia. Alasannya kan preemptif ya, preemptif itu pencegahan kan gitu. Pencegahan, nyerang ini duluan kan, sebelum diserang. Amerika juga ini teruskan wacana Iran ini punya rencana ini untuk menyerang kita. Makanya persis sama Hitler kan gitu. Ya paranoid yang diciptakan sebenarnya ancaman nggak begitu ya justru lebih mengkhawatirkan Amerika karena punya pangkalan di mana-mana untuk bisa menyerang Iran ketimbang Iran yang negara segitu saja gitu. Betul. Dan tidak punya hubungan yang harmonis juga dengan para tetangganya gitu ya. Sisi lain Amerika ya emang tumbuh berkembang karena perang. Ideologinya hampir perang. 50 perang kan dilakukan untuk survive itu kan. Oke lah Kang Asep, kita ngobrol banyak tentang tentang Kang Asep, tentang penelitian-penelitiannya tentang luar negeri. Tapi kalau saya nggak tahu di bagian akhir Kang Asep mau gini, saya nggak tahu harapannya tuh kalau Kang Asep sebagai pengamat terutama ya. Pengamat, pemerhati sekaligus peneliti di bidang hubungan luar negeri. Tadi disebutkan juga kajiannya tentang Iran gitu.
konstelasi atau peta kekuatan di Timur Tengah yang ideal, yang bisa menciptakan suasana damai itu kira-kira kayak gimana sih? Ya. Sekarang kan Timur Tengah ini kan meskipun satu daratan, satu bahasa, tapi konflik kan tidak pernah berhenti kan, kan? Karena itu tadi kan ada salah satunya yang lahir konflik karena tingginya fanatisme kesukuan, diantaranya Asobiah itu ya. Asobiah itu banyak kesukuan sehingga sangat mudah tersulut gitu ya. Nah kemudian bagaimana makanya Islam ini kan sebetulnya pemersatu ya. Islam ini pemersatu. Meskipun nampaknya sampai saat ini belum ini juga ya, dengan segala bentuk berbeda keyakinan Islam ini. Nah harapannya memang di Timur Tengah itu kan dulu kan ya seharusnya seperti Arab Saudi harus kan menjadi kiblat lah, sebagaimana secara spiritual kita kiblat ke sana gitu, kasarnya ke Ka'bah gitu ya. Secara politik juga harusnya dia punya segala kebijakan-kebijakan itu bisa berorientasi terhadap persatuan dan kesatuan Islam. Ya kita lihat ya organisasi-organisasi Islam juga nggak banyak berbuat kan. Liga Arab gitu ya, bisa ngapa-ngapain. OKI ya, organisasi Islam gitu kan. Nah Iran ini ya mengingatkan kita semua gitu ya, bahwa kalau kita tidak bersatu ya bisa hancur gitu ya. Nah idealnya ya kalau konflik itu kan sumber konfliknya kita cari ya, sumber konflik itu kan Palestina Israel nih. Ya sekarang sih yang dimunculkan kan two state itu ya. Two state solution itu kira-kira bisa nggak terwujud? Kalau itu terwujud, insya Allah damai. Meskipun tidak mudah juga gitu. Apalagi dengan BOP lebih panjang lagi nih kita cerita BOP. Nah, saya ingin tanya, peran yang bisa dilakukan Indonesia apa? Apakah masuk BOP itu adalah salah satu peran yang yang realistis, yang ideal, yang untuk mewujudkan two state solution? Karena ibaratnya BOP ini kan pintu besar ya, untuk menuju penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya Palestina gitu ya, Israel. Karena kenapa saya katakan pintu besar? Karena yang akses yang terbuka kan hanya itu sekarang. Ada emang pintu-pintu kecil gitu ya, tapi Indonesia ya gak gampang juga. Nah sekarang lewat BOP ini diharapkan awalnya nih sebelum ada pencarangan ini ya, Indonesia bisa terlibat aktif ya, meskipun kan kewajiban amanah konstitusi juga dia untuk terlibat ya, aktif dalam menghilangkan ataupun mendamaikan gitu ya. Tapi ya setelah penyerangan ini pandangan saya juga jadi berubah. Jadi pesimis gitu ya. Dari board of peace menjadi board of perang. Masa Dewan Perdamaian menyerang duluan kan gitu ya. Nah itu jadi hal yang ini. Jadi ya kita ya kalau harapan tetap ya semuanya bisa damai ya. Mungkin two state solution ini kita fokus ke situ aja gitu. Karena untuk one state solution kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi berikan juga Palestina hak. Sekarang kan ada opsi ini, Trump tuh meminta warga Palestina itu pada saat proses pembangunan itu keluar dulu semua. Itu sama saja mengusir itu. Mengusir dan nggak akan balik lagi itu. Nggak bisa balik lagi. Ya. Dan salah satunya suruh ke Indonesia. Betul, gitu. Ya. Itu mungkin yang. Oke. Terima kasih banyak pandangannya Kang Asep. Wah, kapan-kapan cover lagi. Masih banyak hal yang belum kita cover, soal Indonesianya belum kita cover, polugri Indonesianya belum kita cover ini. Next kita ke Jogja lagi ya. Terima kasih juga atas kunjungannya, nostalgia reuni sekaligus bertukar pengetahuan amatan gitu ya, tentang dunia Timur Tengah. Sukses selalu dengan karir, dengan ilmu amin. Dan macam-macamnya. Doanya juga dari Prof ini biar lancar semuanya. Begitu teman-teman Wonder People, perbincangan kita dengan Dr. Asep Kamaluddin Nasir dari UPN Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.